Jebol lagi duit sejuta dari aplikasi pinjol yang lagi laris manis saat ini buat kalian semua. Buruan gaskan mumpung belum habis limitnya diborong oleh para joki, para pinjolers dan para galbayers. Aman banget tanpa sebar data dan juga banyak saudaranya. Nah, untuk di aplikasi ini nggak perlu banyak dokumen dan nggak perlu pakai slip gaji ataupun kartu keluarga. Semuanya bisa dan aman banget serta gampang tanpa ribet dan anti di prank. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya dan semoga sih dapat tertangani ya teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada ramai semuanya cair di aplikasi pinjol legal yang pada viral kemarin, atau mungkin udah pada nyantol, atau mungkin masih menunggu proses peninjauan serta proses pencairannya ya? Nah, saran gua sih tunggu aja dulu, pasti bakalan juga dicairkan kok ya. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi pinjaman online yang dimana gua kemarin sudah sempat ngajuin di aplikasi saudaranya, dan gua ngajuin lagi di aplikasi ini ternyata bisa nyantol juga, karena memang orang-orang kalau cair pasti pada nanya tuh, bang ini saudaranya apa bang, aplikasi startupnya apa bang. Nah, kali ini untuk di aplikasi yang akan gua bahas ini, untuk aplikasi startupnya itu lumayan ada beberapa sih ya, namun dia tetap aplikasi legal OJK ya. Nah, ntar deh kita akan bahas untuk lebih lengkapnya dari aplikasinya, dan di sini gua ngajuin dengan peminjaman sejuta dan menggunakan data pribadi doang, KTP dan lain-lain, nggak memiliki data busuk, nggak memasukkan data fake, dan ya untuk limitnya juga lumayan tinggi. Nanti bakalan gua rawat untuk mendapatkan limit lebih besar lagi ataupun untuk mengajukan kembali untuk perawatannya ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya, karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi pinjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kami bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan peminjaman 1 juta rupiah, dan untuk tenornya ini kurang lebih 24 hari ya, sama dengan aplikasi pinjol ataupun aplikasi saudara yang kemarin gua ngajuin. Dan di sini untuk biaya pengembaliannya 1.056.000 ya, lumayan kecil juga sih dengan tenor segitu, dapatnya 1.056.000 untuk pengembalian. Dan untuk di aplikasi ini nggak memberatkan banget ya, nggak seperti dengan pinjol ilegal. Kalau di pinjol ilegal kita pinjamnya sejuta, yang dicairkan mungkin 700-600 ribu, yang dikembalikan 1 juta lebih ya biasa, yang dikembalikan 1 juta lebih ya biasanya, lebih daripada peminjaman pokok kita ya. Nah, dan untuk di aplikasi ini tentunya kalian bebas mau mengajukan dengan data fresh kalian ataupun data kalian yang sudah pernah mengajukan di aplikasi sebelumnya. Namun tentunya jangan sampai galbay di aplikasi ini, karena kalau galbay kalian mau mengajukan di aplikasi ini lagi ataupun di aplikasi seatap ataupun saudaranya, itu bakalan sulit ya cuy. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya dulu. Ini adalah nama aplikasinya, yaitu Modal Nasional. Dan untuk aplikasi Modal Nasional ini adalah aplikasi seatap sama aplikasi cash cepat dan juga aplikasi Ada Modal. Nah, sebelumnya kemarin gua udah pernah ngajuin di aplikasi Ada Modal dan ternyata bisa cair. Setelah itu kata beberapa orang, bang coba ngajuin di aplikasi seatapnya. Nah, dan kali ini gua ngajuin di aplikasi seatapnya ataupun aplikasi saudaranya, ternyata lumayan gacor juga, dan untuk limitnya meningkat. Dan padahal gua belum pernah mengajukan dengan data pribadi di aplikasi ini, tiba-tiba dapat sejuta ya, lumayan sih ya cuy, daripada nggak dapat sama sekali. Dan untuk pengajuan gua kali ini akan gua rawat ya, karena mengincar limit yang lebih gede lagi, sama dengan para pinjolers di Facebook ya, yang bisa cair dengan 2 jutaan sampai 4 jutaan ke atas ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya.
Ini dia teman nama aplikasinya itu Modal Nasional, dan di sini aplikasinya barusan banget gua update karena ada updatean terbaru untuk perawatan nantinya ya, biar nggak terjadi kegagalan sistem ataupun nggak ada bug dari versi yang lamanya. Nah, untuk di aplikasi ini tentunya sudah legal OJK juga dan bagian dari FPI, jadi udah aman banget, data kalian udah dipastikan aman dan nggak sebar data, nggak memberikan data kalian ke pihak ketiga ataupun nggak menyalahgunakan data kalian ya. Nah, untuk di aplikasi ini kalau kalian pengen download gampang banget, seperti biasa tinggal masuk ke Google Play Store, ketika nama aplikasinya dan langsung kalian search serta langsung download ya. Nanti akan muncul juga kok ya untuk aplikasi tersebut ya. Nah, di sini untuk aplikasinya sayang banget belum tersedia di App Store ya cuy, ataupun pengguna iPhone. Jadi harus menggunakan Android untuk mengajukan. Kata beberapa orang sih yang paling rekomen untuk aplikasi ini untuk device-nya yaitu handphone OVO ataupun Samsung ya untuk pengajuannya. Namun menurut gua itu nggak terlalu berpengaruh sih ya cuy, karena itu hanya seperti penunjang doang ya. Nah, di sini untuk jumlah downloadnya sama juga, masih 1 juta download dengan rating 4,3, ulasan 294.000 ulasan. Kemudian untuk detail aplikasinya ataupun brosurnya, di sini pinjaman ditransfernya cepat, kemudian pendaftaran hanya membutuhkan 1 langkah, hanya dengan KTP sudah bisa melakukan pengajuan, kemudian kapanpun bisa meminjam ya. Nah, di sini tagihannya jelas dan transparan. Selanjutnya di sini ada ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam sebelumnya. Saran gue kalian baca aja dulu satu persatu dan bisa kalian bandingkan dengan pinjol-pinjol lainnya ataupun aplikasi startupnya. Dan untuk customer service-nya ini lumayan aktif juga ya cuy. Nah, ini menjelaskan secara detail. Kemudian di sini untuk tentang aplikasinya, di sini sama juga seperti aplikasi saudara startupnya. Dia untuk usia 21 tahun ke atas, memiliki penghasilan tetap, memiliki tempat tinggal, dan informasi produknya. Dana mulai dari 500.000 sampai dengan 1.500.000. Biaya layanan awal 0 rupiah, batas waktunya 91 hari hingga dengan 120 hari, dan untuk keluhan interest rate-nya maksimal APR-nya 14% per tahun. Nah, ini salah satu aplikasi pinjol yang rendah banget untuk maksimal APR-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada contoh simulasinya ya cuy. Nah, ini bisa kalian baca dulu dan bisa menjadikan bahan acuan kalian, bisa kalian hitung dulu ya. Kalau dipinjol ilegal mah ya saran gua nggak usah dilihat untuk simulasinya ya, karena itu biasanya hanya pancingan doang dan dia nggak bakalan sama juga. Bedanya jauh banget ya dengan simulasi yang mereka berikan. Itu khusus untuk pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal ya paling juga nggak beda jauh amat ya. Nah, kemudian untuk cara membayar tagihannya ini bisa melalui Bank BCA, Bank BNI, Mandiri dan lain-lain. Untuk emailnya, websitenya di sini ada. Kemudian untuk aplikasinya dirilis sejak 24 Desember 2018. Kemudian untuk izin aplikasinya, kamera, lokasi dan lain-lain. Selanjutnya di sini pokoknya tinggal kalian baca aja kalau kalian bingung ataupun kontak customer service-nya langsung ya cuy. Nah, oke, kita langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan manual dari aplikasi Modal Nasional. Di sini dia sudah terdaftar dan diawasi OJK, bagian dari FPI, dan sudah mempunyai logo OJK juga. Nah, ini untuk izinnya hanya kamera dan lokasi, jadi sama ya, nggak ada mengakses log panggilan, kontak media dan lain-lain. Di sini tinggal kalian konfirmasi aja. Nah, di sini kalian bisa langsung setujui untuk perjanjian privasinya, namun saran gua baca dulu satu persatu ya. Setelah itu kalian tekan konfirmasi. Nah, di sini tampilannya juga sama, memang nggak ada bedanya sih ya dengan aplikasi ada modal ataupun aplikasi cash cepat. Untuk tenor peminjamannya juga mulai dari 91 hari, namun ini biasanya disesuaikan dengan peminjaman kita ya. Kalaupun peminjaman kita cicilannya rendah ataupun dapatnya rendah ya otomatis tenornya juga agak rendah. Nggak mungkin kalian meminjam 300.000 terus tenornya sampai dengan 3 bulan, kan nggak masuk di akal ya, dan memang nggak bakalan dapat juga kalau seperti itu. Nah, di sini untuk dapatkan peminjaman tentunya kalian untuk yang pengguna baru harus mendapatkan limit terlebih dahulu. Di sini kalian tekan dapatkan pinjaman saja ya. Nah, ini ada informasi dasar. Namun kita masuknya ke profile aja soalnya gue udah pernah ngisiin. Di sini ada informasi dasar.
Nah, ini informasi dasarnya seperti ini ya cuy. Ini bisa kalian sebagai contoh, namun harus data KTP pribadi kalian sendiri dan bukan data busuk ya, ataupun data fake ya. Karena di sini nanti akan melakukan verifikasi wajah ya. Nah, di sini ada informasi pribadi. Nah, ini kalian isikan semuanya. Untuk emailnya ini rekomendasi Gmail ya, mau email utama kalian, mau email second account kalian dan lain-lain ya. Nah, kemudian di sini informasi pekerjaan. Untuk informasi pekerjaan ini bebas kalian masukkan seperti ini. Nah, gajinya per bulannya sesuaikan aja, dan selanjutnya di sini ada kontak darurat. Untuk kontak daruratnya ini dia memintanya agak banyak ya, kalau nggak salah 5 ya. Nah, ini satu kontak daruratnya. Kontak darurat kedua, 3, 4, dan kelima ini rekan kerja, dan bahkan kalian bisa menambahkan kontak darurat lagi kalau kalian punya yang bisa dihubungi. Nah, ini ya cuy, waduh memang agak sedikit repot sih untuk di aplikasi ini dari segi kondarnya. Nah, soalnya kita ini harus memastikan kondar yang kita masukkan itu aktif ya, dan nggak agar bisa ditelepon nantinya jikalau misalkan ditelepon di kondar ya. Nah, kemudian untuk hubungannya di sini kalian bisa pilih ya, hubungannya ya, apakah sebagai ayah, ibu, suami, dan lain-lain. Saran gue bisa pilih orang tua dulu, kemudian di sini kontak darurat juga, kontak darurat ketiga bisa pilih mungkin saudara dan lain-lainnya, dan untuk yang kelima ataupun terakhir ini adalah rekan kerja ya. Nah, kalau kalian mau mengisikan lagi, isikan aja, namun kayaknya udah kebanyakan sih kalau gua ya cuy. Nah, setelah itu kalian bisa tambahkan informasi rekening bank di sini. Untuk nama pemilik rekening itu harus sama dengan yang kalian masukkan di KTP. Jadi KTP-nya misalkan namanya Agus, untuk rekeningnya juga harus nama Agus. Jadi nggak boleh berbeda ataupun nggak boleh pinjam rekening dari orang lain ya. Nah, jadi kalian harus sesuaikan. Selanjutnya di sini tambah foto. Untuk tambah fotonya ya sama aja seperti biasanya, bagian depan KTP, bagian belakang KTP, selfie dengan KTP. Kemudian untuk bukti pekerjaannya ada ID card karyawan, slip gaji, bukti pekerjaan, foto rekening koran bank, dan sini ada bukti lainnya. Bukti lainnya ini mencakup NPWP, SIM ataupun BPJS. Nah, ini ada contoh untuk foto tempat bekerja ataupun foto sedang bekerja. Jadi ya yang paling baik dimasukkan oleh orang-orang adalah contoh seperti ini ya, dan ini lumayan gampang ya cuy. Kemudian ya kalau kalian mau lebih cepat ditinjau, itu informasinya harus lengkap, dan setidaknya kalian memiliki ataupun memasukkan satu bukti pekerjaan. Namun kalian boleh memasukkan ataupun kirim beberapa ya, terserah deh kalian mau isikan semua, bisa 2, bisa 3, asalkan jangan sampai nggak mengisikan sama sekali ya. Dan untuk kalian yang mungkin bertanya, bang apakah di aplikasi ini peninjauannya lama? Kalau untuk peninjauannya ya relatif sih ya cuy, tergantung apakah banyak yang menumpuk pengajuan atau tidak. Namun kalau untuk pencairannya ketika kalian di ACC pada saat itu juga kalian dicairkan. Jadi kalau di aplikasi saudara seatapnya agak sedikit lama sampai biasa sehari, namun kalau di aplikasi ini agak cepat. Namun saran gue kalau kalian mengajukan di aplikasi ini bayarkan secara tepat ya, dan jangan sampai kalian bayarkan lewat dari jatuh tempo, karena itu bakalan nggak bisa untuk merawat kembali ataupun mengajukan kembali sekalipun kalian bayarkan lunas, dan biasanya sih skor kredit kalian jadi turun ya. Nah, makanya untuk kalian yang ingin merawat, bayarkan maksimal paling lambat itu 3 hari sebelum jatuh tempo biar kalian bisa merawat dan mengajukan kembali ya. Nah, oke, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol modal nasional ataupun yang biasa disebut oleh orang-orang yaitu pinjol Monas. Dan buat kalian masih bingung bisa kalian ketikkan aja di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bye.